Intan, kamu tahu kenapa dipanggil ke sini? Tahu Bu, saya makan di kelas saat pelajaran. Nah, apakah makan di kelas itu menurutmu salah apa benar? Salah Bu. Bu Guru tahu makan itu kebutuhan. Bu Guru pun kalau lapar juga makan. Tetapi kita harus tahu kapan dan di mana makan yang tepat. Apakah kamu tadi tidak sarapan? Tidak Bu. Kenapa tidak Saya sarapan? buru-buru Bu, takut terlambat. Bergegas agar tidak terlambat itu baik, tidak salah. Tapi jangan sampai membuat kesalahan yang lain. Iya Bu. Nah, sekarang ibu tanya, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama? Masih Bu, menghargai orang lain dan diri sendiri. Nah, kalau begitu, apakah makan saat pelajaran itu menghargai diri sendiri dan orang lain? Belum Bu, bisa mengganggu orang lain. Nah, di sini Bu Guru tidak akan mencari kesalahan, siapa yang salah dan siapa yang benar. Bu Guru hanya ingin menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama agar tidak terulang lagi kamu nanti makan saat pelajaran. Iya Bu. Nah, keyakinan apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya akan bangun lebih pagi dan sarapan lebih awal. Kapan akan kamu mulai lakukan hal ini? Insya Allah besok Bu. Nah, baiklah, mudah-mudahan dengan ini kamu bisa lebih rajin lagi dan tidak akan mengulangi hal ini lagi ya. Iya Bu. Terima kasih Intan, silahkan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Purworejo, yang saya hormati Kepala SD Negeri 3 Purworejo, Bapak dan Ibu guru beserta karyawan SD Negeri 1 Purworejo. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini, pada siang ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas petunjuk beliau lewat agama Islam, dan kita nanti syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami di sini membacakan susunan acara di seminisasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonogiri yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Suryanti SPD SD. Rangkaian acara pada siang hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah atau guru senior, acara yang ketiga pelaksanaan diseminisasi budaya positif, diseminasi budaya positif, acara yang keempat doa, dan acara yang kelima penutup. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Mari kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah oleh Ibu Suparni, dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktunya kepada kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Purworejo, Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Purworejo yang saya hormati, juga karyawan SDN 1 Purworejo yang saya hormati pula. Pertama, tidak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayahnya, inayahnya, juga anugerahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini
kita bisa berkumpul bersama di ruang kelas 1 ini dalam acara Diseminasi Budaya Positif Angkatan 9 dengan tiada halangan suatu apapun yang merintanginya. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya bisa menghadiri undangan Ibu Suryanti, yaitu calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Semoga pada siang hari ini, acara Diseminasi Budaya Positif yang akan beliau sampaikan nanti. Diseminasi itu Bapak Ibu adalah pemaparan atau pengimbasan yang akan disampaikan oleh Ibu Suryanti. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua yang nantinya bisa membawa perubahan baru pastinya, dan juga bisa meningkatkan pendidikan sesuai harapan pemerintah, yaitu KUMER atau Kurikulum Merdeka. Namun sebelumnya tidak lupa kami ucapkan selamat kepada guru penggerak angkatan 7 yang sudah selesai melaksanakan pendidikan guru penggerak dan sudah berhasil mendapatkan sertifikatnya. Dan juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar, semoga nanti bisa lolos dalam seleksi 1-2, bahkan bisa mengikuti pendidikan sampai selesai dan juga lulus. Bapak Ibu yang kami hormati, ini nanti di dalam diseminasi ini akan dipaparkan tentang budaya positif oleh Ibu Suryanti, calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Mudah-mudahan dengan ilmu yang didapatkan dari beliau, dari yang sudah didapatkan pendidikannya selama mengikuti pendidikan di calon guru penggerak nanti, semoga dengan imbasan beliau kepada kita semua, kita bisa berkolaborasi bersama, bisa mengimplementasikan untuk pendidikan yang lebih baik, tentunya khususnya di Kabupaten Wonogiri dengan banyaknya guru yang mengikuti guru penggerak nanti, bisa ada perubahan-perubahan yang positif dan bisa kita implementasikan bersama. Mungkin hanya itu sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada beliau Ibu Suparni selaku perwakilan dari guru senior atau kepala sekolah SD Negeri 1 Purwoharjo. Selanjutnya adalah pemaparan tentang pelaksanaan diseminasi budaya positif oleh beliau Ibu Suryanti SPDSD. Sepenuhnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 3 Purwoharjo, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri 1 Purwoharjo. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di SD Negeri 1 Purwoharjo di kelas 1 ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada aral suatu apapun. Alhamdulillahirobbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati,
Di depan sudah disampaikan bahwa kegiatan kita kali ini adalah diseminasi budaya positif untuk memenuhi tugas aksi nyata 1.4 CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri, yang siang ini saya Suryanti sebagai calon guru penggerak yang akan melaksanakan diseminasi. Nah, sebelum kita ke materi tentang budaya positif, sesuai dengan apa nih kesenangan saya ini senang pantun Bapak Ibu nih. Saya beri pantun dulu Bapak Ibu biar tidak ngantuk. Nah, pantunnya orang senang bahasa kalbu, cakep. Bahasa hati lebih sensitif, Cakep. Selamat siang Bapak dan Ibu. Mari kita belajar budaya positif. Terima kasih. Tanam bunga biji serasi, semuanya terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu semuanya, untuk kali ini kita diseminasi ataupun pengimbasan tentang materi budaya positif, dan tujuan dari kegiatan kita kali ini adalah untuk membagikan pemahaman terkait budaya positif yang nantinya dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman di sekolahnya sendiri, di sekolah kita terutama. Itu adalah tujuan yang akan kita capai, dan beberapa waktu yang lalu kami sebagai CGP telah menerima beberapa materi tentang budaya positif, dan hal inilah yang nantinya akan kami imbaskan ataupun kami tularkan kepada teman-teman semua, dan mudah-mudahan dengan ini kedepannya nanti kita bisa menerapkannya kepada anak-anak agar di dalam melaksanakan pembelajaran, di dalam anak-anak belajar di sekolah ini bisa nyaman, aman, dan bahagia. Kemudian, apa konsep inti dari budaya positif yang akan saya sampaikan ini nanti? Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, kemudian yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini nanti beberapa hal, beberapa bab yang akan kita kupas bersama. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ataupun menerapkan apa-apa yang akan kita bicarakan nanti di dalam kehidupan bersekolah kita di SD kita, untuk anak-anak kita, untuk anak didik kita. Nah, bagaimana untuk menciptakan budaya positif? Budaya positif didukung oleh lingkungan yang positif. Kita seharusnya bisa menciptakan lingkungan yang positif tersebut di sekolah kita. Bagaimana caranya? Dari semua daya dukung di sekolah, terutama adalah warga sekolah, sumber daya manusianya, ini harus bisa saling mendukung, kemudian saling belajar, dan yang terpenting adalah saling bekerja sama. Dari tiga hal ini, jika kita bisa melaksanakan dengan baik, insya Allah nanti kita bisa mewujudkan lingkungan yang positif, sehingga bisa mewujudkan budaya positif, dan pada akhirnya pembelajaran di sekolah bisa dirasakan oleh siswa bisa nyaman, aman, dan bahagia untuk bersekolah ataupun belajar. Kemudian budaya positif di sekolah itu apa atau bagaimana penerapannya? Budaya positif yang diterapkan di sekolah ini adalah salah satu dari perwujudan visi guru yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila.
Jadi muaranya nanti arahnya adalah pada perwujudan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam hal ini beberapa dekade terakhir atau waktu terakhir ini ada paradigma baru tentang pendidikan, khususnya di era kurikulum merdeka. Apa pembelajaran dengan paradigma yang baru itu? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri ini ada beberapa dimensi. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin dari Bapak Ibu guru sudah banyak yang hafal tentang profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Setiap hari kita juga bisa sudah sering mendengar ataupun bernyanyi tentang dimensi profil pelajar Pancasila bersama anak-anak. Ini saya kira Bapak Ibu guru sudah hafal. Hafal nggih? Hafal. Coba kita nyanyikan bersama kalau hafal, biar lebih semangat lagi untuk profil pelajar Pancasilanya diingat kemudian diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Bisa Bapak Ibu guru nggih? Bisa. Oke, coba kita nyanyikan bersama dengan nada becak-becak nggih. Saya ingat kemarin mendengar ini Bu Sri Utami sering menyanyikan ini bersama anak-anak ataupun Bapak Ibu guru yang lain. Coba kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk kita Ibu. Terima kasih, betul sekali ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang seharusnya kita pahami kemudian kita wujudkan dalam pembelajaran di kelas kita masing-masing. Nah, dari paradigma yang baru tersebut ini sebenarnya merupakan imbas ataupun perkembangan dari pendekatan paradigma stimulus respon. Dulu kita sering mempelajari, mungkin pada saat kita kuliah di 2 ataupun S1 dulu, ini sering kita pelajari tentang paradigma stimulus respon ini dan kita terapkan. Dan ternyata untuk era sekarang paradigma ataupun pendekatan ini sudah tidak match lagi ataupun kurang pas. Sekarang sudah ada lagi pendekatan dengan teori kontrol. Kalau kita bandingkan apa toh paradigma stimulus kontrol ataupun pendekatan stimulus kontrol ini dibandingkan dengan pendekatan teori kontrol, adakah perbedaannya atau perkembangannya seperti apa? Kita lihat dari yang pertama tentang realitas kebutuhan kita. Kalau berdasarkan stimulus respon, ini realitas kebutuhan kita ini dianggap sama. Tetapi menurut teori kontrol yang sekarang kita akan laksanakan dan sudah dilaksanakan dengan kurikulum merdeka ini, realitas atau kebutuhan kita ini ternyata berbeda. Kemudian kalau stimulus respon menganggap semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrol melihat setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian
Di dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita berusaha mengubah orang mempunyai pandangan dan pemikiran yang sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih luas, lebih bebas. Selanjutnya, stimulus respon memandang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi setiap misalnya murid kita, anak kita melakukan sesuatu hal yang buruk, itu dianggap sebuah kesalahan. Tetapi kalau teori kontrol, semua perilaku yang dilakukan ini memiliki tujuan ataupun alasan. Nah, ini yang membedakan. Dan ini nanti yang akan bisa kita terapkan kepada anak-anak. Apakah yang selama ini kita lakukan ini sudah tepat untuk anak-anak sesuai kebutuhan anak-anak atau belum? Kemudian menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pandangannya seperti itu. Tetapi kalau menurut teori kontrol, ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita itu ya yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Sama, ini seperti yang di bawahnya, saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Tapi teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ibaratnya kita kepada anak didik kita, kepada murid, kalau persepsi kita seperti yang dulu, itu seakan-akan semua anak itu harus nurut sama Bapak Ibu guru, harus manut apa kemauan Bapak Ibu guru, karena tujuannya agar anak-anak itu lebih baik. Tetapi kita tidak bisa memaksakan seperti itu, karena anak-anak itu mau nurut atau tidak mau nurut itu tergantung dari kemauannya ataupun izin sikapnya sendiri dari masing-masing anak tersebut. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini pada pendekatan stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak lagi menurut teori yang sekarang ini tidak lagi ada paksaan, meskipun pada saat membujuk misalnya anak didik atau peserta didik kita melakukan hal yang baik itu susah sekali, meskipun nanti pada akhirnya dibujuk nggak mau. Ini nanti pada saat teori kontrol ini tidak bisa dipaksakan, tetap harus ada kolaborasi. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah ini pada stimulus respon, dan pada teori kontrol ini model berpikirnya menang dan menang. Jadi tidak ada yang kalah, semuanya dianggap menang. Tuh. Itu paradigma ataupun paradigma baru tentang pemikiran berdasarkan stimulus respon maupun teori kontrol. Kemudian selanjutnya, nah ini yang sering kita lakukan mungkin atau sering kita pikirkan, bahwa terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu? Kita selalu menganggap atau berilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Tetapi pada kenyataannya kita itu tidak bisa memaksa murid. Kalaupun kita bisa mengontrol karena murid mengizinkan. Jadi pada saat kita tidak bisa memaksa anak-anak. Pada saat anak-anak itu mau melakukan suatu hal itu karena atas izinnya sendiri, bukan karena kita yang memerintah, tapi karena ada izin dari dirinya untuk melakukan apa yang diinginkan gurunya. Kemudian berikutnya ada ilusi ataupun menganggap bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita berpikiran kalau anak-anak diajak hal yang baik, hal yang positif, pasti nanti ada manfaatnya. Tetapi kadang-kadang kita tidak bisa menerima ataupun berpikir bahwa ternyata hal itu dapat membuat murid tergantung dengan adanya bujukan. Contohnya pada saat kita melakukan pembiasaan, kadang ada beberapa anak yang memang terbiasa dengan dikuatkan secara positif, selalu dibujuk, selalu dioprak-oprak. Nah, seperti itu biasanya
anak-anak malah akan menjadi tergantung. Kecuali memang ada beberapa yang memang sudah karena terbiasa kemudian melakukannya sesuai dengan keinginan hatinya sendiri. Berikutnya, ilusi tentang kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Saya pun dulu berpikiran bahwa dengan dikritik orang mungkin bisa bangkit, kemudian orang bisa menyadari kekurangan atau kesalahannya. Tetapi dengan melakukan kritik ataupun membuat orang merasa bersalah, terkadang untuk anak-anak malah membuat mereka menuju identitas gagal. Kadang-kadang ada yang malah semakin down, semakin buruk perilakunya, mungkin seperti itu. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita punya konsep wong dewasa itu kan sudah lama hidup, sudah banyak pengalamannya, jadi seakan-akan kita punya punya hak untuk memaksa orang lain, terutama guru memaksa murid-muridnya ataupun memaksa anak didiknya. Tetapi pada dasarnya orang dewasa ini sebenarnya percaya bahwa dirinya punya tanggung jawab untuk membuat murid melakukan sesuatu. Tetapi meskipun itu tidak efektif untuk jangka panjang. Itu tentang hal-hal yang sering kita anggap benar, tetapi pada kenyataannya tidak semuanya selalu seperti yang kita pikirkan. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin dari teori teori kontrol, ibaratnya kita itu untuk mempertegasnya, kita itu punya sesuatu yang harus dipertahankan misalnya. Tetapi orang lain ingin seperti teori menggenggam. Mungkin sudah pernah mendengar teori menggenggam. Itu misalnya kita mempunyai sesuatu yang harus dipertahankan di dalam genggaman tangan kita. Tetapi orang lain memaksa untuk membuka tangan kita. Sedangkan kita punya keyakinan bahwa hal yang kita genggam itu sesuatu yang harus dipertahankan, yang harus dipertanggungjawabkan, dan jangan sampai orang lain membukanya. Orang lain mungkin memaksa untuk membukanya. Bagaimana ini akan berakhir? Nah, ini bisa kita praktekkan. Mungkin Bapak Ibu bisa minta tolong. Coba salah dua Bu Eti sama Bu Sri mungkin bisa coba dipraktekkan, atau Bu Masya ke depan saja tidak apa-apa, mempraktekkan teori menggenggam ini sebenarnya seperti apa. Ini adalah teori bahwa kita itu tidak bisa memaksakan kehendak kita pada orang lain. Ya, Bu Sri misalkan punya sesuatu yang harus dipertahankan, sesuatu yang harus dipertahankan di dalam genggaman tangannya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting yang tidak boleh diganggu. Bu Manusia pengen membuka itu, pokoknya harus dibuka, dipaksa bagaimana akhirnya. Ya, kira-kira boleh apa tidak itu nanti mesti. Karena ini dianggap sangat penting. Nah, sampai bagaimanapun ini tidak boleh dibuka. Tapi Bu Marsya, bagaimana caranya pokoknya dibuka. Nah. Baik. Iya, tidak bisa. Seperti itulah. Kalau kita memaksakan kehendak kita ataupun sesuatu kepada orang lain, kalau memang yang kita paksakan tidak mau, dengan sekuat tenaga tidak akan mau. Jadi kita tidak bisa memaksa. Tetap menjadi prinsip, termasuk menjadi prinsip. Jadi sesuatu yang harus dipertahankan, kalau memang harus dipertahankan dengan segala kemampuan, ya tetap seperti itu, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan pada disiplin positif. Apa tuh disiplin itu? Disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang artinya ternyata adalah belajar.
disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi berdasarkan kesadarannya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya sendiri ke arah yang lebih baik. Nah, ini tujuan kita. Jadi kalau bisa jangan disiplin itu karena dipaksa, tetapi tumbuh dari kesadaran peserta didik. Nah, dari disiplin positif itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Beberapa contoh nilai kebajikan yang dirumuskan oleh sebuah institusi, ini misalnya tadi profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi nilai kebajikan: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. 5, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Kemudian ada lagi nilai kebajikan dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation IHF. Ini ada 9 nilai kebajikan. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran, amanah diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. 7, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. Dan 9, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian dari keterampilan hidup atau life skill, ini ada 5 nilai kebajikan. Yang pertama, dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, lurus hati. Yang ketiga, pendengar yang aktif. Yang keempat, tidak merendahkan orang lain. Dan yang kelima, memberikan yang terbaik dari diri. Ini beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal dari beberapa institusi. Dan kita sebagai institusi sekolah, di sekolah ini sendiri seharusnya sebenarnya juga memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang paling utama atau yang akan kita terapkan agar tercapai diwujudkan oleh anak-anak peserta didik kita. Kemudian kita menuju kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi saat nilai-nilai kebajikan ini sudah mulai kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita berharap kebutuhan-kebutuhan dasar manusia sebagai manusia ini bisa terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia ini apa toh? Merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita agar terpenuhi dengan baik. Di dalam kebutuhan dasar manusia ini ada 5 hal, 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin agak berbeda dengan kebutuhan dasar teori hierarki Abraham Maslow. Kalau tidak salah itu, kalau saya dulu mengenalnya, yang tak kenalnya hanya teori kebutuhan dasar Abraham Maslow. Ternyata di sini saya belajar juga yang agak berbeda, 5 kebutuhan dasar manusia. Beberapa ada yang sama dengan teorinya Maslow. Kalau Maslow itu kebutuhan tentang rasa aman, kasih sayang, kemudian penghargaan,
aktualisasi diri dan fisiografik atau apa nih? Itu 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, kalau yang ini 5 kebutuhan dasar manusia yang akan kita bahas ini adalah yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Dari masing-masing 5 kebutuhan dasar ini, misalnya bertahan hidup, ini berkaitan dengan apa yang bisa membuat kita bertahan hidup: makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan keselamatan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ini berkaitan dengan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok atau komunitas. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, kebutuhan berprestasi, kebutuhan diakui dan didengar. Ini yang berkaitan dengan kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia berupa kebebasan atau kemerdekaan. Ini berkaitan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Yang terakhir, kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan. Ini yang berkaitan dengan bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, dari beberapa 5 kebutuhan dasar manusia ini, kalau kita melihat kadang-kadang anak didik kita mungkin melakukan hal buruk ataupun kesalahan, bisa jadi anak tersebut dalam rangka memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Kalau kita kadang menerima laporan, "Bu, saya dicubit, Mas." Siapa? Ada misalnya. Kenapa? Kita tidak bisa memarahi yang mencubit secara langsung kemudian dengan menjas dia melakukan hal buruk dan bersalah, tetapi kita harus mencari alasan kenapa sampai si Adam mencubit. Nah, bisa jadi karena si anak ini dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu mungkin ingin dianggap atau keinginan untuk dianggap atau ingin diterima. Ini kebutuhan dasar penguasaan. Dan contoh-contoh lain yang seringkali terkadang kita alami tetapi kita tidak menyadari, ternyata anak-anak yang melakukan hal buruk atau hal negatif itu mungkin masih ada tujuannya atau punya tujuan mungkin dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yang bahkan kalau mungkin anak itu dianggap nakal, bisa jadi anak itu minta perhatian atau mencari perhatian karena kurangnya kebutuhan dasar tentang kasih sayang. Bisa jadi kasih sayang orang tuanya. Misalnya anak-anak sering kita lihat ada beberapa yang ditinggal orang tuanya merantau, di rumah hanya bersama nenek kakeknya. Nah, ini saya kira kurang kebutuhan dasar dari 5 hal ini adalah kebutuhan dasar kasih sayang, sehingga mungkin anak tersebut akan berlaku untuk mendapatkan perhatian, berlaku negatif untuk mendapatkan perhatian. Selanjutnya, selain tadi perilaku manusia itu atau perilaku anak-anak itu diakibatkan karena adanya suatu alasan ataupun tujuan tertentu, yang selanjutnya bisa jadi perilaku manusia itu karena adanya beberapa motivasi. Motivasi yang pertama misalnya sesuai dengan teori motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasinya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini contoh
melakukan sesuatu hal yang positif, perubahan perilaku kita, ini mungkin adanya motivasi-motivasi tertentu. Bisa jadi motivasi yang 1, 2 ini adalah motivasi yang dari luar diri kita atau motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik. Contohnya misalnya saya sebagai guru, beberapa waktu yang berlalu itu sering sekali terlambat masuk sekolah, sering sekali. Kemudian kok sekarang ada perubahan perilaku, wis ora tukang telat meneh. Nah, mungkin ada motivasi dari ketiga motivasi ini salah satunya. Bisa jadi karena menghindari hukuman, saya tidak mau dihukum atasan saya, mungkin alasannya itu. Atau saya ingin mendapat penghargaan biar saya dapat dipuji, atau karena saya mungkin sebagai guru senior atau sebagai guru berprestasi, masa saya terlambat. Mungkin motivasinya ingin mendapatkan penghargaan ataupun imbalan. Kemudian yang ketiga bisa juga karena motivasinya dari dalam dirinya sendiri, sudah adanya kesadaran dari dalam dirinya sendiri karena telah mempercayai nilai-nilai yang sudah dianggap baik dan dipercaya untuk dilakukan. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari ketiga teori motivasi perilaku ini, kira-kira motivasi yang terbaik yang nomor berapa ini? Dari dalam diri sendiri. Ya, dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri, bukan karena penghargaan, bukan karena takut hukuman. Ini adalah motivasi yang harus kita bangun, yang harus kita kembangkan, kita munculkan dari dalam diri kita sendiri untuk merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, berkaitan dengan hukuman, penghargaan dan konsekuensi dan sebagainya, ini akan kita bahas bahwa ada istilahnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini seringkali kita melakukan di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran di lingkungan sekolah kita. Seringkali kita melakukan hukuman, melakukan konsekuensi terhadap anak-anak kita. Apa sebenarnya hukuman ataupun konsekuensi itu? Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran biasanya kita berupa hukuman dan konsekuensi. Kita beri sanksi. Dulu kita mempunyai aturan-aturan kelas ataupun peraturan-peraturan sekolah yang memang harus dipatuhi oleh peserta didik. Nah, kalau mereka tidak mematuhi itu, kita biasanya memberikan hukuman atau sanksi. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, bisa berupa fisik maupun psikis. Memarahi anak itu termasuk juga hukuman, tapi bukan hukuman fisik. Kemudian konsekuensi ini merupakan sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, kira-kira kita dulu terutama ini pernah melakukan kedua hal ini apa tidak Bapak Ibu guru? Hukuman ataupun konsekuensi pernah bahkan mungkin sampai saat ini pun kita masih terkadang memberikan konsekuensi kepada anak didik kita. Konsekuensi ini adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama. Kemudian kalau melanggar misalnya anak-anak ini ada tugas, kalau tidak mengumpulkan berarti besok menulis 3 kali lagi ya, ya Bu siap misalnya. Ternyata anak-anak tidak mengumpulkan tugas, berarti konsekuensinya anak itu harus menulis 3 kali lagi tugas tersebut sesuai dengan kesepakatan. Nah, tetapi kalau hukuman beda lagi. Hukuman tidak rencana, tidak ada kesepakatan, tiba-tiba saja langsung diberi hukuman sesuai dengan aturan yang sebelumnya dibuatnya tidak dari 2 arah, tetapi hanya dari 1 arah. Misalnya dari guru atau dari sekolah yang diberlakukan kepada anak-anak. Kemudian kalau restitusi, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Jadi beda lagi, ada tingkatan yang lebih baik lagi dari hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Di sini penanganan anak yang melakukan kesalahan ini tidak dihukum ataupun tidak ada konsekuensi yang harus dilakukan, tetapi anak ini dibuat atau diciptakan kondisi agar dapat memperbaiki kesalahan mereka sendiri berdasarkan keinginannya sendiri untuk melakukan perubahan tersebut. Restitusi adalah proses kolaboratif. Jadi ada kolaborasi kerjasama antara yang membuat kesalahan dengan yang menuntut ataupun guru dengan murid, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini juga menurut Jackson Gosen 1996. Jadi perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi ini sangat besar sekali, dan kita bahkan seringkali melakukan dua hal. Yang pertama terutama hukuman dan konsekuensi tersebut, dan sebisa mungkin untuk kedepannya kita hilangkan untuk hukuman, tetapi kita ganti dengan restitusi. Nah, seperti apa kalau restitusi itu nanti pelaksanaannya? Nanti ke depan akan kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana restitusi dilaksanakan ataupun diterapkan di sekolah. Kemudian berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini berkaitan dengan hukuman, kemudian konsekuensi maupun restitusi itu. Posisi guru ini ada 5 di dalam teori kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, sebagai guru, sebagai penghukum, posisi guru ini biasanya memberikan hukuman seperti biasanya kalau anak-anak melanggar suatu aturan. Contohnya kasus yang saya buat sebagai contoh adalah siswa yang tidak memakai sepatu hitam saat upacara bendera. Guru sebagai penghukum pasti akan memberikan sanksi atau hukuman berupa hormat kepada bendera selama 1 jam. Ini contoh posisi guru sebagai penghukum. Tetapi guru sebagai pembuat merasa bersalah akan menyampaikan beberapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi seakan-akan anak-anak itu merasa bersalah kepada bapak ibu guru, dibuat merasakan seperti itu. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Nah, ini menanganinya kira-kira kurang lebih seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kata-kata seperti ini berarti dia, guru, memposisikannya sebagai teman kepada muridnya. Yang selanjutnya, posisi guru sebagai pemantau. Biasanya atau kemungkinan dia akan menyampaikan hal-hal seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, atau besok pakai sepatu hitam ya, dan jangan diulang lagi. Ini penanganan kepada siswa yang melakukan pelanggaran dengan guru memposisikan diri sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru memposisikan diri atau posisi guru sebagai seorang manajer, maka dia akan menyampaikan hal semacam ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi dikembalikan lagi kepada anak yang membuat salah. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dikembalikan lagi kepada anak agar anak menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Nah, dari sini nanti anak-anak diharapkan muncul inisiatif untuk memperbaiki diri, untuk menyadari kesalahannya, kemudian tidak akan mengulangi lagi. Dari kelima posisi ini tadi, kira-kira yang paling tepat, yang paling pas untuk kita terapkan kepada anak-anak didik kita, terutama anak didik SD, sekolah dasar, ini posisi yang mana Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer?
manajer, betul sekali. Jadi sebisa mungkin kita posisikan diri kita ini sebagai seorang manajer yang bisa menuntun anak-anak memperbaiki dirinya sendiri dari dalam dirinya sendiri, menyadari bahwa yang dilakukan adalah tidak benar, kemudian memberikan solusi. Anak punya inisiatif untuk memberikan solusi dari dirinya sendiri untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai keyakinan kelas. Nah, berkaitan dengan hukuman ataupun kesepakatan maupun restitusi tadi, kita bisa membuat kesepakatan kelas yang berupa pernyataan-pernyataan yang dulunya adalah berupa larangan ataupun berupa aturan yang kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu sebuah keyakinan kelas. Nah, kenapa ini kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Sekarang sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita tidak lagi menggunakan peraturan karena peraturan itu sifatnya memaksa. Yang kedua, biasanya dibuat oleh satu pihak saja, tidak ada kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, sehingga kalau dengan keyakinan kelas diharapkan siswa membuat pembatasan-batasannya untuk dirinya sendiri, untuk dilakukan sendiri, dan kalaupun ada pelanggaran bisa menyadari pelanggarannya ataupun kesalahannya sendiri. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama ini keyakinan kelas bersifat abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal yang umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi contohnya misalnya kalau dulu aturannya jangan membuang sampah sembarangan atau tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh itu kan negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif, misalnya membuang sampah di tempat sampah, seperti itu. Atau mungkin kalau meletakkan sepatu di rak sepatu itu tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas atau tidak boleh menata sepatu sembarangan. Nah, sekarang kalimat positifnya misalnya bisa diubah menjadi meletakkan sepatu di rak sepatu. Itu kalimat ataupun pernyataan positifnya. Kemudian yang keempat, sedikit saja kalimatnya agar mudah diingat oleh anak-anak. Nah, kalau yang contoh di sini, misalnya bersikap jujur. Kalau dulu tidak boleh berbohong misalnya, nah kita ubah menjadi bersikap jujur. Mudah diingat, okay? Hidup rukun dengan teman, saling tolong menolong, sopan pada guru, menghargai teman. Hal-hal semacam itu adalah pernyataan positif yang mudah diingat dan tidak terlalu panjang kalimatnya, termasuk bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Nah, ini bisa kita laksanakan sehari-hari di kelas. Kemudian cara yang berikutnya, pembentukan keyakinan kelas ini adalah sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Kalau tidak sesuai dengan kondisi kita ya tidak usah. Kalau misalnya anak-anak SD kan tidak ada yang, kebanyakan tidak ada yang membawa sepeda motor, jadi aturan tentang tidak pakai helm dan sebagainya tidak perlu dicantumkan, disesuaikan dengan kondisi kelas. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat tidak oleh seorang guru sendiri, tetapi kesepakatan antara murid dan guru. Nah, yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Ini berkaitan dengan materi kita tadi tentang hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Sudah saya sampaikan tadi, hukuman dan konsekuensi sudah kita pahami, sering kita melakukan. Nah, kemudian yang terbaru ini, yang berikutnya adalah tentang restitusi tadi. Nah, restitusi ini ada cara untuk melakukan restitusi kepada siswa dengan menggunakan
segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Segitiga restitusi ini ada beberapa langkahnya atau tahapannya. Merupakan suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkahnya seperti apa? Yang pertama ini ada nomor segitiga. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari suatu proses pembelajaran. Jadi kesalahan anak-anak itu kita anggap sebagai proses pembelajaran. Jadi kita saat membuat restitusi dengan anak, kita bisa melakukan langkah-langkah itu, misalnya untuk menstabilkan identitas, kita bisa membuat pertanyaan ataupun memberikan pernyataan seperti ini. Berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Untuk menstabilkan identitas anak biar tidak kembali terpuruk ataupun identitas tidak menuju ke identitas gagal. Kemudian yang berikutnya, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu, menguatkan, membesarkan intinya. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir misalnya, kamu berhak merasa begitu. Ini pernyataan yang bisa disampaikan pada saat kita melakukan langkah menstabilkan identitas. Kemudian kalau memvalidasi tindakan yang salah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan, setiap anak melakukan suatu hal yang buruk pasti ada alasan ataupun tujuannya. Bisa jadi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, misalnya kita dapat memberikan pernyataan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian bisa juga kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah kata-kata ataupun pernyataan yang bisa disampaikan pada saat memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah tentang langkah menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi. Berdasarkan teori atau prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalau kita gali dengan baik, kita itu sebenarnya punya motivasi dari dalam diri kita untuk memperbaiki diri. Nah, dari situ kita bisa menggali anak-anak sebisa mungkin juga bisa melakukan hal itu, termotivasi dari dalam dirinya. Bagaimana kita menanyakan keyakinannya? Kita bisa memberikan pernyataan atau pertanyaan, apa keyakinan kelas kita? Mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan yang terakhir bisa juga dengan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa ditanyakan pada saat kita di langkah menanyakan keyakinan dengan melakukan segitiga restitusi untuk memperbaiki perilaku anak. Dan Bapak Ibu, demikian mungkin dari sekian banyak hal yang berkaitan tentang budaya positif, dan terakhir tadi tentang segitiga restitusi. Banyak contoh yang bisa kita buat. Sebenarnya kemarin juga sudah saya lakukan tentang contoh kegiatan segitiga restitusi, tidak perlu saya tanyakan di sini. Untuk ini sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kira-kira kita bisa melakukan itu Bapak Ibu nih? Mampu ya? Siap. Terima kasih. Itu
kita kali ini. Mudah-mudahan ini sangat bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Terakhir sekali, kita bisa melakukan refleksi. Ini mohon Bapak Ibu bisa menuliskan beberapa kata dari refleksi pembelajaran ataupun diseminasi kita kali ini, yaitu yang pertama tentang perasaan Bapak Ibu setelah menerima materi, kemudian materi mana yang menurut Bapak Ibu menarik, dan adakah yang sudah dilaksanakan. Sedikit saja bisa monggo di satu lembar saja. Silakan dituliskan refleksi kita tentang materi hari ini yang sudah kita dengarkan bersama, beberapa kalimat saja. Monggo ditulis yang sudah nanti bisa dibaca, atau salah satu saja nanti bisa dibaca dan yang lainnya bisa ditempel di papan tulis. Bagaimana perasaannya, kemudian materi yang menurut Bapak Ibu menarik tentang apa, dan yang terakhir apakah sudah dilaksanakan. Sudah, monggo Pak Suliman sudah selesai? Dibaca saja satu saja perwakilan. Atau Bu Sri Utami? Ya, monggo Pak Suliman. Langsung saja. Boleh dari situ. Terima kasih Ibu. Refleksi dari saya pribadi, yang pertama perasaan tentang materi ini luar biasa Bu. Jadi kami lebih paham lagi tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan ke depan. Ya, terima kasih untuk Pak Sudirman yang sudah memberikan refleksi pada kegiatan siang kita kali ini. Mudah-mudahan dengan kita bisa merefleksikan apa yang sudah kita lakukan, kedepannya kita bisa melaksanakan dan mewujudkan budaya positif di sekolah kita, sehingga anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian diseminasi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membuat anak-anak lebih nyaman, lebih bahagia bersekolah dan belajar di sekolah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktu yang sudah diberikan dan kesediaan Bapak Ibu guru untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Suryati. Baik, saya belajar pantun juga dari Bu Suryati tadi. Diawali dengan pantun. Makan nasi lauknya ikan, dikasih kerupuk rasanya gurih. Terima kasih kami ucapkan atas ilmu yang Ibu kasih. Baik, agar ilmu yang kita terima pada hari ini senantiasa merasuk dalam jiwa kita, mari kita sejenak untuk berdoa agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon dari Bapak Mahmudin untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau Ibu Suryati tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan la ilaha illa huwa wa yukafi'u masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bihi al-awwali wal akhir wa taqabbal lana jami'al hajat wa tatahhiruna jami'a syai'at wa tarfa'una min darajat wa tuballighuna syarriyyati bi akhirat fil khayati wa qatamana
Allahumma nas'aluka ilman nafi'an barakah fid dini wa dunya wa akhirah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an barakah fid dini wa dunya wa akhirah. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu Guru, rangkaian kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 oleh beliau Ibu Suryati telah kita lalui bersama. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya yang selaku pembawa acara pada kesempatan siang ini mohon maaf apabila ada kekurangan, dan satu pantun lagi, jalan-jalan ke Taman Mini, tidak lupa beli kuaci. Cukup sekian acara hari ini, kita sambung di lain hari. Akhirul salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.